Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kenalkan, nama saya Nasyana Fitria. Saya adalah salah satu mahasiswi dari kampus Universitas Siber Asia, jurusan PJJ Akuntansi. Di video kali ini saya akan memaparkan materi presentasi mengenai sebuah materi yaitu sistem pengendalian internal. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Selamat menyaksikan. Nah, latar belakang dari sistem pengendalian internal yang pertama itu globalisasi dan pengembangan teknologi meningkatkan tuntunan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, resiko kesalahan laporan keuangan, penipuan, dan ketidakpatuhan semakin besar. Nah, yang terakhir yaitu pengendalian internal penting untuk memastikan tujuan organisasi, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Nah, itu adalah latar belakang dari adanya sistem pengendalian internal. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama yaitu menjelaskan konsep pengendalian dalam SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Yang kedua, menguraikan pentingnya pengendalian internal dalam SIA. Yang ketiga, mengidentifikasi tujuan pengendalian dalam SIA. Yang keempat, mendeskripsikan siklus transaksi dalam SIA. Yang kelima ada menjelaskan elemen SPI. Yang keenam adalah menjelaskan peran etika dalam pengendalian internal. Nah, next, apa sih konsep pengendalian internal? Nah, konsep pengendalian internal menurut Mulyadi tahun 2016 yaitu pengendalian adalah suatu proses untuk memastikan bahwa kegiatan operasional, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, langkah-langkah dalam proses pengendalian ini yang pertama itu menetapkan standar kinerja, mengukur kinerja yang aktual, membandingkan kinerja dengan standar, dan pengambil tindakan korektif. Nah, apa sih pentingnya pengendalian internal? Nah, pentingnya pengendalian internal ini yang pertama untuk mencegah kesalahan dan kecurangan. Yang kedua yaitu memastikan keandalan laporan keuangan. Yang ketiga meningkatkan efisiensi operasional. Yang terakhir yaitu kepatuhan terhadap peraturan. Nah, yang berikut apa sih itu sistem pengendalian internal atau SPI? Nah, sistem pengendalian internal atau SPI ini adalah suatu proses yang dirancang dan dijalankan oleh manajemen, dewan direksi, serta personel lain dalam suatu organisasi dengan tujuan memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan organisasi akan tercapai. Gitu. Nah, tujuan dari pengendalian ini sendiri ada 4, teman-teman. Yang pertama, keandalan pelaporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang andal sangat penting bagi pemangku kepentingan termasuk manajemen, investor, kreditor, dan regulator. Nah, yang kedua yaitu efektivitas dan efisiensi operasional. Nah, pengendalian internal juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional organisasi. Nah, efektivitas ini berkaitan dengan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Nah, yang ketiga yaitu kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Nah, organisasi harus mematuhi berbagai peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas, termasuk peraturan perpajakan, peraturan lingkungan, dan peraturan instruksi spesifik. Nah, yang keempat, ada efektivitas dan efisiensi operasional. Nah, efektivitas dan efisiensi operasional ini salah satu tujuan utama dalam pengendalian internal, yaitu untuk melindungi aset organisasi dari kerugian akibat kecurangan, pencurian, dan penyalahgunaan. Gitu. Lanjut ke siklus transaksi pada SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Nah, siklus pada SIA ini ada 4, teman-teman. Nah, yang pertama ini ada siklus pendapatan. Nah, siklus pendapatan ini mencakup semua proses yang berkaitan dengan penjualan barang atau jasa dan penerimaan kas dari pelanggan. Yang kedua yaitu siklus pengeluaran. Nah, siklus pengeluaran ini melibatkan proses pembelian barang atau jasa dan pembayaran kepada pemasok. Jadi, pengeluaran yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Nah, yang ketiga ada siklus produksi. Siklus produksi ini mencakup semua proses yang berkaitan dengan pembuatan barang dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah, kalau siklus yang terakhir yaitu siklus keuangan. Nah, siklus keuangan ini mencakup semua proses yang berkaitan dengan pengelolaan dana dan pelaporan keuangan. Nah, dilanjut.
Ada 5 elemen sistem pengendalian internal atau SPI. Yang pertama dari elemen lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian ini mencakup sikap, kesadaran, dan tingkat manajemen serta dewan direksi mengenai pentingnya pengendalian internal dalam organisasi. Yang kedua ada penilaian resiko. Nah, penilaian resiko ini melibatkan identifikasi dan analisis resiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga ada kegiatan pengendalian. Nah, kegiatan pengendalian ini adalah kebijakan atau prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk mengatasi resiko yang ada. Nah, yang terakhir yaitu ada informasi dan komunikasi. Nah, informasi dan komunikasi ini memastikan bahwa informasi yang relevan dikumpulkan dan disebarluaskan kepada pihak yang membutuhkan. Nah, ada juga etika dalam yang berikut yaitu etika dalam pengendalian internal. Nah, ada 3 etika nih teman-teman. Yang pertama ada integritas. Nah, integritas itu adalah dasar dari etika dalam pengendalian internal. Etika dalam pengendalian internal. Nah, menurut Arens, Elder atau Beasley tahun 2014 itu integritas memastikan bahwa semua karyawan bertindak dengan jujur dan etis. Gitu. Etika yang kedua adalah transparansi. Nah, transparansi ini memastikan bahwa semua kegiatan organisasi dilakukan secara terbuka dan dapat diaudit. Nah, etika yang terakhir yaitu akuntabilitas atau akuntabilitas ini memastikan bahwa karyawan bertanggung jawab atas tindakan mereka dan hasil yang dicapai. Yaitu elemen penting dalam akuntabilitas ini adalah elemen penting dalam pengendalian internal yang efektif. Begitu. Nah, kesimpulan dari materi yang saya paparkan ini yaitu mengenai pengendalian internal adalah kunci dalam sistem informasi akuntansi untuk mencapai tujuan operasional, pelaporan keuangan, dan keputusan hukum. Etika memperkuat aktivitas pengendalian internal. Dengan saran saya, yang pertama ada tingkatan kesadaran dan pemahaman melalui pelatihan. Itu meningkatkan kesadaran atau pemahaman yang belum paham gitu, dari pelatihan-pelatihan yang ada. Kedua ada adopsi teknologi untuk mendukung pengendalian internal. Jadi lebih mengadopsi teknologi yang sekarang, yang lebih maju. Gitu. Yang ketiga ada memperkuat budaya etika dalam organisasi. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan kepada teman-teman. Nah, ada beberapa daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa jurnal ataupun paper yang saya cantumkan pada slide yang saya paparkan ini. Mungkin bisa berguna bagi teman-teman semua. Cukup itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kalian yang menonton. Mungkin itu saja. Mohon maaf mungkin ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang jelas. Saya Nasyana Fitria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.